warga jemaat NGPMB dan semua basudara di mana saja berada. Selamat pagi, selamat memasuki tahun baru 1 Januari tahun 2023 dan selamat bertemu kembali dalam siaran online dienst dari Noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Gemeenteleden van de Noodgemeente Protestantse Kerk in Nederland en alle broeders en zusters waar u ook bent. Goedemorgen. Welkom in het nieuwjaar 1 januari 2023 en welkom terug via de online dienst van de Noodgemeente Protestantse Kerk in Nederland. Shalom. Laten wij deze eredienst beginnen. Mari kita mulai akan ibadah di hari ini. Ibadah online dienst di hari pertama dari tahun baru 2023 ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. De online eredienst op de eerste dag in het nieuwjaar 2023 vindt plaats in de naam van God de Schepper van de hemel en aarde, Jezus Christus die verlost en redt, de Heilige Geest die vernieuwt en opwekt. De vrede van God zij met de gemeente en alle broeders en zusters. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat dan semua basudara. Amin. Saudara-saudara jemaat dan semua basudara yang Tuhan Yesus kasihi, nats pembukaan kita di hari ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Pertama Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-7. De opening tekst van deze dienst is te vinden in het Oude Testament, 1 Koningen 19 vers 7. En die luidt als volgt. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: sta op, eet, wat de weg zou te zwaar voor u zijn. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Amin. Jemaat dan semua basudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Geliefde gemeente en alle broeders en zusters van de Heer Jezus, laten wij bidden voordat wij het woord van God lezen en overdenken. Laat ons bidden. Mengawali seluruh perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini, kami sungguh-sungguh mau mempercayakan diri kami kepada tuntunan dan penyertaan kasih Tuhan. Sebab itu, kuatkan dan hiburkan kami dengan kuasa roh dan firman-Mu, supaya cahaya pengharapan yang Yesus anugerahkan lewat kelahirannya di dunia jadi dasar dan pengharapan kami untuk berjalan di tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Voorafgaand aan onze hele weg in dit nieuwjaar 2023 willen wij ons echt toevertrouwen aan de leiding en de aanwezigheid van de liefde van de Heer. Sterk en troost ons daarom met de macht van de Geest en uw woord, opdat het licht van de hoop
dat Jezus uit genade schonk via zijn geboorte op aarde. Onze basis en onze hoop wordt om dit nieuwe jaar te bewandelen. In de naam van de Heer Jezus Christus bidden wij. Amen. Pembacaan Alkitab kita di saat ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8. Yang bunyinya begini, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. De schriftlezen van deze dienst is genomen uit 1 Koningen hoofdstuk 19, de versen 3 tot en met 8. En die luidt als volgt. Toen hij dat zag, stond hij op een vlucht voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, "Het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen." Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem, "Sta op, eet." Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei, "Sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn." Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di saat ini. Mogen de woorden van Christus met alle rijkdom onder ons wonen, in dankbaarheid tot God. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur
kepada Allah. Warga jemaat NGPMB dan semua basudara yang Tuhan Yesus kasihi. Tema khotbah kita di tahun yang baru ini, dia berjudul Perjalanan Jauh ke Masa Depan Memerlukan Tuntunan dan Penyertaan Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8 yang kita sama-sama dengarkan tadi. Di situ dia menceritakan beberapa hal penting untuk direnungkan secara bersama-sama sebagai langkah awal untuk kita boleh menjalani hidup kita di tahun yang baru ini. Dalam pembacaan tadi diceritakan bahwa Elia dia lari ke Gunung Horeb dengan maksud untuk selamatkan diri dari ancaman Isabel yang akan mau membunuhnya. Tapi di pihak yang lain, sebenarnya Elia bukan cuma lari dan selamatkan diri oleh karena takut ancaman Isabel atau ancaman mati. Tetapi oleh karena Elia sementara ada di dalam keadaan lelah, putus asa, sedih, merasa gagal atas kerja kerasnya. Oleh karena umat Israel masih tetap saja melakukan kejahatan dengan cara menyembah kepada Baal. Malah umat Israel mereka tidak mau bertobat dan kembali kepada Tuhan Allah. Ketakutan Elia menunjukkan bahwa sepertinya Elia dia tidak belajar daripada pengalaman. Bahwa setiap waktu Elia dia dilindungi, dia dijaga oleh Tuhan. Dan kejahatan daripada umat menjadi satu ujian yang begitu berat terhadap kesetiaan di dalam tugas dan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Yakobus 5 ayat 17a dia bilang, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Dan karena hal ini Elia lari dari semua kenyataan yang dia alami. Elia ingin mati. Dan dia bilang, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Elia tahu persis bahwa nenek moyang Israel adalah nenek moyang yang begitu benar-benar mereka setia dan taat kepada Tuhan Allah. Tapi sebenarnya Elia dia harus bilang seperti Nehemia, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Dalam semua kenyataan yang Elia alami, karena sudah begitu rasa lelah, putus asa, sedih, rasa gagal terhadap dia punya kerja keras, sebenarnya Elia lupa satu hal, yaitu meminta petunjuk daripada Tuhan Allah untuk memimpinnya. Sehingga bagi Elia, satu-satunya jalan yang harus diambil ialah dia melarikan diri. Dia berpikir untuk lebih baik mati saja. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat-saat manusia dia menghadapi penderitaan, saat-saat dia menghadapi berbagai macam tantangan, kesusahan, krisis iman, krisis ekonomi, krisis di dalam keluarga, kadang-kadang anak-anak melawang, hilang pekerjaan dan sebagainya. Kadang-kadang kita juga rasa dan berpikir lebih baik kita ambil jalan pendek seperti Elia supaya semuanya aman. Tapi satu pertanyaan yang muncul ialah, apa memang jalan yang kita ambil seperti Elia itu
kita lalu merasa aman? Tidak, saudara-saudaraku. Malah menambah satu beban dan penderitaan di dalam kehidupan kita. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Seperti yang dibaca di dalam ayat 5b, 6 dan 7. Tuhan mengutus malaikat kepada Elia yang sementara ada di dalam istirahatnya di bawah pohon arar dan bilang, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Kata-kata ini merupakan satu ajakan, sekaligus garansi bagi Elia untuk bagaimana melihat secara nyata bahwa dalam kondisi tertentu ada tangan Tuhan yang menolong. Ada Tuhan yang bisa menarik Elia keluar daripada segala sesuatu yang dia alami. Sekaligus Allah juga memberikan satu kekuatan yang baru untuk Elia kembali ingat dan sadar bahwa sebenarnya perjalanan sebagai manusia biasa bukan cuma sampai di situ saja, tapi masih terus, masih panjang. Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh. Kata-kata ini menunjukkan bahwa sebenarnya Elia tidak usah takut. Elia juga tidak usah lari daripada semua yang ia alami dan rasa. Karena ada satu kenyataan tentang kehadiran daripada kuasa Tuhan yang begitu sempurna, begitu luar biasa di dalam kehidupan daripada Elia. Juga bagi kita semua yang akan berjalan di tahun yang baru ini. Tuhan tahu sampai di mana kekuatan dan kemampuan kita, kondisi kita setiap hari. Makanan seperti roti dan air yang disediakan itu sebagai makanan yang sederhana, sebagai bekal, sebagai persiapan supaya jangan lapar, jangan haus, karena perjalanan memerlukan fisik dan spirit yang kuat. Saudara-saudara jemaat, apa yang sudah kita persiapkan untuk berjalan di tahun baru ini? Tema khotbah ini bilang, perjalanan jauh ke masa depan memerlukan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kita semua harus punya komitmen. Kita semua harus bikin tekad untuk berjalan di tahun ini bersama Tuhan. Lewat doa, lewat penyerahan yang sungguh kepada pimpinan dan kuasa daripada Tuhan Allah. Karena kelahiran Yesus di dunia sudah membawa satu cahaya pengharapan bagi perjalanan kita ke masa depan. Baik secara pribadi, keluarga, jemaat, gereja, secara khusus NGPMB. Tuhan Yesus sayang ketong semua. Thema voor vandaag: op weg naar een ver toekomst is nodig de leiding en de aanwezigheid van de Heer. De gemeenschap van de NGPMB en alle broeders en zusters waar dan ook. 1 Koningen 19, de versen 3 tot en met 8, die we zo net hebben beluisterd, vertelt over enkele belangrijke zaken ter gezamenlijke overdenking als een beginstap voor het bewandelen van ons leven in dit nieuwe jaar. In de schriftlezing van zo net wordt verteld dat Elia vluchtte naar de berg Horeb met het doel zich veilig te stellen van de bedreiging door Isabel, die hem ter dood wilde brengen. Maar aan de andere kant
vluchtte Elia niet alleen om zich veilig te stellen van de doodbedreiging door Isabel, maar omdat hij moe is, wanhopig en verdrietig is, vanwege het gevoel van falen op al zijn harde werken. Omdat Israël nog steeds het kwaad verrichtte door Baal te vereren. Ja, zelfs niet tot 1 keer wilde komen en niet tot de Heer wilde terugkeren. De angst van Elia liet zien dat Elia als het ware niet had geleerd van de ervaring en dat hij elk moment door de Heer werd bewaard en beschermd en dat het kwaad van het volk een zware beproeving werd door de trouw bij zijn taak en plicht tegenover de Heer. In Jacobus hoofdstuk 5 vers 17a werd gezegd dat Elia een mens was zoals wij en daardoor wegvluchtte van alle realiteiten die hij moest ervaren. Elia wilde doodgaan en zei: het is genoeg geweest, Heer. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders. Elia moest eigenlijk, zoals Nehemia 6 vers 11 zeggen: zou iemand in mijn positie op de vlucht slaan? Waarom zou iemand als ik zijn leven redden door het heiligdom binnen te gaan? Nee, ik ga niet. In alle realiteiten die Elia meemaakte, door vermoeidheid, wanhoop, verdrietig zijn, vanwege het gevoel van falen op al zijn harde werken, vergat Elia een aanwijzing te vragen van de Heer om hem te leiden. Zodat de enige weg die hij moest nemen is op de loop te gaan en denken om maar beter te sterven. Op momenten tegenover obstakels, lijden, moeilijkheid, geloofcrisis, economiecrisis, crisis in het gezin, tegensprekende kinderen, verlies van werk en dergelijke, nemen wij soms uit veiligheid, net als Elia, de korte weg. De vraag rijst: wat stelt ons echt gerust? Niets, broeders en zusters. Er is een uitweg wat de Heer gereed houdt, zoals te lezen in de versen 5b, 6 en 7. De Heer zond een engel en zei: sta op en eet wat anders is de reis te zwaar voor je. De woorden zijn een aansporing, tevens een garantie voor Elia, om duidelijk als bewijs te zien dat in deze situatie er de hand van de Heer is, die uitkomst biedt, tevens hem nieuwe kracht geeft om weer te denken en te beseffen dat de weg als mens gewoon niet alleen tot daar aan toe is, maar verder gaat, nog lang is. Sta op en eet wat, want anders is de reis
te zwaar voor je. Het laat zien dat Elia eigenlijk niet bang hoeft te zijn en op de loop te gaan van alles wat hij meemaakt of voelt. Omdat er een bewijs is van de aanwezigheid van de macht van de Heer, die volmaakt is voor Elia, ook voor ons allemaal, die dit nieuwe jaar gaan bewandelen. De Heer weet tot hoe ver onze kracht en vermogen is en de condities van elke dag. Door vermoeidheid, wanhoop, verdrietig, vanwege het gevoel van vallen op en zijn hard werken. Het voedsel, zoals brood en water, die gereed staan als voorraad, als voorbereiding, opdat we geen honger en geen dorst zullen hebben, omdat de verre reis een sterk fysiek en spirit nodig heeft. Gemeente, wat hebben we al gereed staan om dit nieuwe jaar te bewandelen? Broeders en zusters, het thema van deze preek is: op weg naar een ver toekomst is nodig de leiding en de aanwezigheid van de Heer. We moeten allemaal de commitment hebben, de volharding om dit nieuwjaar samen met de Heer te bewandelen. Via het gebed, je leven totaal overgeven aan de leiding van de Heer. Omdat de geboorte van Jezus op de wereld het licht van de hoop brengt op onze weg naar de toekomst. Zowel persoonlijk als gezin, als gemeente, in het bijzonder als kerk van de NGPMB. Mogen de Heer Jezus ons allen lief hebben. Amen. Mari jemaat dan semua basudara, kita masuk dalam doa syukur, dan doa syukur ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Setelah kami boleh masuk dan mau melangkah di tahun yang baru ini Tuhan, sebagai manusia pasti hati kami menjadi ragu, karena semakin jauh kami ini berjalan, semakin banyak kami juga bisa tergoda dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga kita juga bisa rasa lelah, sedih, putus asa, dan lari daripada semua kenyataan yang dihadapi. Sebagaimana Elia. Oleh sebab itu kami pertaruhkan seluruh perjalanan hidup kami di tahun yang baru ini dalam kuasa dan kehendak daripada Tuhan. Karena kami yakin akan janji penyertaan-Mu bagi kami. Pada kesempatan ini, kami bersyukur bahwa lewat satu koordinasi yang baik antara BPS, Badan Majelis, kedua saudara kekasih kami dan juga ibu kekasih kami, dan Werek Group, sehingga ibadah online ini bisa terjadi. Oleh sebab itu berkatilah kami semua lewat pekerjaan ini Tuhan. Karena yang kami lakukan bukan untuk kepentingan kami secara pribadi, tapi kami mau jadi saksi daripada semua cinta kasih-Mu bagi dunia ini, bagi warga jemaat NGPMB, dan semua basudara yang sementara tekun dalam semua aktivitas hidup dan pekerjaan dalam bentuk apapun. Kiranya Tuhan berkati, karena itu penting bagi hidup dan masa depan mereka. Kami berdoa bagi semua anak-anak
dengan mereka punya perkembangan ke depan, studi, pekerjaan, relasi, keluarga yang masih muda. Anugerahkanlah berkat bagi mereka semua. Bapa di dalam Yesus Kristus, semua yang perlukan pertolongan Tuhan, orang tua yang sudah lanjut usia, ibu janda, anak yatim piatu, mereka yang ada di balik terali besi, mereka yang sakit, mereka yang lemah dan tidak punya kekuatan dan daya apa-apa, mereka yang sukses ataupun gagal, di dalam semua usaha dan tanggung jawab, kami juga percayakan mereka di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja di dunia ini, gereja dan pemerintah Belanda, gereja-gereja Maluku dan pemerintah bangsa Maluku di Belanda, gereja Protestan Maluku di Ambon, dan secara khusus NGPMB dalam semua tugas dan tanggung jawab pelayanan, baik secara BPS, para pendeta, majelis, pembantu pelayanan, pimpinan-pimpinan sekolah minggu, werek-werek huruf, persekutuan ibu-ibu. Tuhan, pakailah kami semua seturut dengan kehendak-Mu. Semua yang kami kasihi, tapi terpisah jauh oleh karena tempat dan jarak waktu yang berbeda. Sampai semua basudara yang ada di tanah Eropa ini, di Indonesia, di Maluku, kiranya Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan, perjalanan kami di tahun yang baru, tahun 2023 ini masih rahasia. Tapi biarlah janji Tuhan lewat firman Tuhan di saat ini mau tetap menopang kami, supaya kami bisa tetap kuat dan hanya kepada Tuhan saja kami berserah di dalam doa dan pergumulan kami. Ampuni kami Bapa, supaya lewat pengampunan-Mu kami diizinkan untuk mau berdoa, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid, dan kami juga mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warga jemaat NGPMB dan semua basudara yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah online Dins ini akan berakhir. Oleh sebab itu, janji penyertaan Tuhan baiklah kita pegang sebagai kekuatan di dalam hidup kita, supaya kita tetap setia kepadanya. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Gemeente, ontvang de zegen van de Heer. De overvloedige genade van God, zijn oneindige liefde, beschermt en versterkt ons om in dit leven met de volle hoop te blijven strijden op dit uur tot in de eeuwigheid. Anugerah yang berlimpah dari Allah, kasih-Nya tak berkesudahan melindungi dan menguatkan kita untuk terus berjuang di dalam hidup ini dengan penuh pengharapan. Amin. Warga jemaat NGPMB yang Tuhan Yesus kasihi, dan semua basudara di mana saja berada. Sebagai gereja, kita semua merayakan tahun baru hari ini dengan rasa sukacita dan syukur, dan pasti punya harapan untuk masa yang akan datang. Apa yang kita rasakan di hari ini
membuat kita semua harus mengaku bahwa Tuhanlah yang sudah menuntun kita untuk melewati tahun yang lama dengan berbagai macam tantangan, juga dengan berbagai macam suka dukanya, untuk masuk di tahun yang baru, tahun 2023. Kita semua pasti gembira dan merasa terharu oleh karena bisa menyaksikan kehadiran dan kasih setia Tuhan yang luar biasa menyertai kita semua langkah demi langkah. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh dengan pengharapan, oleh karena kita yakin bahwa sebagaimana Tuhan sudah memimpin kita di tahun lalu dengan semua tugas pelayanan dan aktivitasnya, Ia pun akan tetap memimpin kita terus untuk berjalan di tahun yang baru ini. Sebab Yesus yang lahir di dunia sudah membawa cahaya pengharapan bagi dunia dan semua orang percaya dalam berbagai macam situasi dan kondisi apapun yang dihadapi. Perjalanan kita di tahun ini dan ke masa depan masih panjang dan rahasia. Pandemi COVID belum berakhir. Oleh sebab itu di dalam perjalanan ini kita memerlukan tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan bagi kita semua, sesuai dengan tema khotbah kita di hari ini. Perjalanan jauh ke masa depan memerlukan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Atas nama Badan Pekerja Sinode Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda, kami mau menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada semua warga jemaat NGPMB, para pelayan, pembantu pelayanan, pimpinan-pimpinan sekolah minggu, werkgroep, persekutuan ibu-ibu yang sudah bekerja dan melayani dengan setia. Juga ucapan terima kasih kepada ketiga saudara kekasih kami. Akhirnya kami mau ucapkan selamat masuk tahun baru 1 Januari tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gemeente van de NGPMB die de Heer Jezus lief heeft, en alle broeders en zusters waar dan ook. Als kerk vieren wij vandaag allemaal het nieuwe jaar met vreugde en dankbaarheid en de hoop voor de toekomst. Wat wij vandaag voelen, mag dat wij allemaal belijden. Dat het de Heer is die ons geleid heeft bij de overgang van het oude jaar met allerlei soorten obstakels, vreugde en verdriet bij het ingaan van dit nieuwe jaar 2023. Zeker, wij zijn allemaal blij en ontroerd, omdat we kunnen getuigen van de aanwezigheid en de buitengewone trouwliefde van de Heer voor ons allemaal. Stap voor stap. Mogen deze dag een dag zijn vol hoop, omdat we beseffen dat zoals de Heer ons vorig jaar geleid heeft, Hij ons verder zal leiden in het bewandelen van dit nieuwe jaar. Want Jezus, die op deze aarde is geboren, heeft het licht van de hoop gebracht in allerlei situaties en wat voor condities dan ook, waar wij mee worden geconfronteerd. Onze weg dit jaar is lang
en de toekomst nog vol geheimen. COVID-19 nog niet weg. Daarom hebben wij op onze weg de leiding en de aanwezigheid van de Heer voor ons allen nodig. Conform het thema van de preek van vandaag. Op weg naar een verre toekomst is nodig de leiding en de aanwezigheid van de Heer. Namens het synodebestuur van NGPMB willen wij alle respect en dank toezeggen aan alle gemeenteleden van de NGPMB, de bedieners, de verbantus, de leiding van de zondagschool, de werkgroep, de vrouwengroep, die al het werk is geweest. Ook alle broeders en zusters, waar dan ook. Een gelukkig nieuwjaar 2023. Mogen de Heer ons allen zegenen. Dank u.